kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang pH campuran khusus untuk asam dan basa. Nah, nanti ada beberapa kemungkinan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, yang perlu kita ingat, kalau ada suatu asam direaksikan dengan basa, maka nanti hasilnya itu adalah garam plus air. Nah, ini adalah konsep pertamanya. Kemudian kita akan membahas satu persatu kategori. Yang pertama adalah kondisi asam dan basa itu habis bereaksi. Nah, perlu kita ingat, asam itu ada yang kuat sama yang lemah, begitu juga dengan basa. Jadi kita jabarkan satu persatu. Ketika nanti asam kuat itu bereaksi dengan basa kuat, kemudian semuanya habis bereaksi, maka sisanya itu adalah garam. Garamnya itu akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jadi kalau asam kuat sama basa kuat itu kan sama-sama kuat. Jadi nanti yang terbentuk itu adalah garam netral dengan pH 7. Kemudian kalau misalkan asam kuat dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam yang bersifat ikut yang kuat, berarti yang bersifat asam. Jadi nanti pH-nya akan kurang dari 7. Nah, ketika asam kuat dan basa lemah ini bereaksi kemudian habis, berarti kan sisanya garam. Karena garamnya bersifat asam, maka untuk mencari konsentrasi H+, kita menggunakan rumus akar KW dibagi KB dikali konsentrasi dari garam. Kemudian, kalau misalkan asam lemah ditambah dengan basa kuat, maka yang terbentuk atau sisanya itu adalah garam yang bersifat basa. Sehingga untuk mencari konsentrasi dari OH- itu kita gunakan KW dibagi KA kali konsentrasi garam. Jadi kalau misalkan asamnya kuat, kita pakai KB di bagian bawah KW-nya. Sedangkan kalau basa kuat kita pakai KA. Kemudian kalau misalkan asam lemah bereaksi dengan basa lemah terus habis, maka sisanya atau garam yang terbentuk itu sifatnya tergantung nilai Ka dan Kb. Untuk rumusnya kita bisa mencari H+ dengan cara akar KW dikali Ka dibagi Kb. Jadi kalau misalkan Ka-nya lebih besar, dia akan bersifat asam. Tapi kalau Kb-nya lebih besar, maka dia akan bersifat basa. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, ada HCl dengan NH4OH yang bereaksi. Sebelumnya kita cek dulu, HCl itu adalah asam kuat, NH4OH itu adalah basa lemah. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kalian harus menghitung molnya terlebih dahulu. Jadi, rumus yang akan kita gunakan itu adalah molaritas atau konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Jadi, untuk mencari mol itu tinggal molaritas dikali volume. Contoh, misalkan mol dari HCl. Mol dari HCl itu adalah 10⁻⁻1, kita kalikan dengan 25. Jadi 2,5. Satuannya itu adalah milimol karena volumenya dalam mili. Kemudian kita hitung juga untuk mol dari NH4OH dengan cara 10⁻⁻1 dikali dengan 25 sama dengan 2,5 milimol. Nah, setelah kalian mengetahui molaritasnya, mengetahui molnya,
maka kalian bikin reaksinya. Jadi kita tulis HCl ditambah NH4OH menjadi apa? Nah, kalian harus bisa mengionkan asam sama basanya. Contoh, misalkan HCl. HCl itu kalau diuraikan menjadi H+ ditambah Cl-. Jadi di sini kalian harus hafal kation sama anionnya. Kemudian NH4OH itu kalau diuraikan menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian garam itu tersusun dari kation dan anion. Nah, kationnya diambil dari basa digabungkan dengan anion si asam. Karena muatannya sudah sama, berarti kita bisa tulis NH4Cl, kemudian sisanya itu air. Jadi air itu adalah H2O. Selanjutnya kalian setarakan. Nah, kebetulan di sini sudah setara, jadi tidak perlu ditambah koefisien. Nah, selanjutnya kalian akan menggunakan konsep dari stokiometri. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Oke, mula-mulanya tadi mol dari HCl itu adalah 2,5, kita tulis. Kemudian NH4-nya juga 2,5. Nah, di sini kita harus memilih mana yang bereaksi habis. Jadi, mana yang akan kita gunakan sebagai acuan. Nah, karena di sini kalau kalian lihat perbandingan koefisien HCl dengan NH4OH itu sama-sama 1 dan mula-mulanya itu bernilai sama, maka yang bereaksi mereka itu sama, yaitu 2,5. Jadi yang bereaksi sama nih. Kemudian untuk NH4Cl yang bereaksi itu menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya yaitu punyanya NH4Cl itu 1 dibagi koefisien yang digunakan sebagai acuan. Misalkan kita mau pakai ini deh sebagai acuan ya. Jadi koefisien HCl-nya 1 kita kalikan dengan 2,5. Berarti nanti hasilnya 2,5. H2O juga sama karena koefisiennya 1 berarti 2,5 juga. Sehingga nanti sisanya ini habis semua. Kemudian garamnya itu ada 2,5 milimol. Jadi kalau asam sama basanya habis bereaksi, yang dihasilkan itu adalah garam. Sampai situ paham? Nah, kalau sudah paham, berarti kan kita akan menggunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari ya. Antara ini nih, tadi itu reaksinya asam kuat sama basa lemah, berarti poin 2. Poin 2 kita akan menggunakan konsentrasi H+. Kenapa? Karena garamnya itu bersifat asam. Oke, sehingga kita bisa cek konsentrasi H+, kita taruh sini aja. H+ itu adalah akar dari KW dibagi KB dikali konsentrasi garam. Nah, kita kan belum tahu nih konsentrasi garamnya, berarti kita cari dulu. Konsentrasi garam itu menggunakan rumus molaritas, mol per volume. Molnya adalah 2,5, volumenya tadi HCl-nya ada 25 mili, kemudian NH4OH-nya juga 25, menjadi 2,5 dibagi 50. Maka nanti didapatkan 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Setelah itu barulah kita bisa hitung H+. KW itu bernilai 10 pangkat minus 14. Kita bagi dengan KB-nya 10 pangkat minus 5. Kemudian konsentrasi G-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga didapatkan 5 kali 10 pangkat minus 11. Minus 11 kita keluarkan menjadi 10 pangkat minus 5,5 akar 5. Atau kalau bentuknya asing kalian bisa tulis akar 5 kali 10 pangkat minus 5,5. Selanjutnya untuk mencari pH itu adalah min log dari H+.
menjadi min log H plus itu adalah akar 5 kali 10 pangkat 5,5. Maka pH-nya itu adalah 5,5 min log akar 5.